يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang niat. Kenyataan di depan mata jangan sampai membuatmu takut untuk berharap kepada Yang Maha Kuasa. Niatnya seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Karena itu kalau kita punya amal diniati betul. Ya, diniati betul biar nanti kalau pas kita terhalang kita dapat pahalanya. Ya, kita akan dapat nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pengen saya sampaikan pada sore hari ini adalah satu hal yang terkait niat yang banyak orang nggak berani berniat. Contoh, saya nanya sama orang, kamu kok belum berangkat haji kenapa? Belum punya duit. Ya niat sana berangkat haji diniati. Udah Ustaz nggak usah muluk-muluk niat berangkat haji. Mau ngontrak rumah aja bayar saya nggak bisa kok. Mau ngapain saya niat berangkat haji. Saya tak yang realistis saja, yang bisa sesuai akal saya, sesuai kenyataan. Nah, ini penyakitnya oknum-oknum yang belum punya ilmu. Ya, ada lagi yang dikasih saran sama temennya, kamu nih kok hidup jadi kontraktor, ngontrak sana ngontrak sini, apa enggak capek? Udah sana kamu niat beli rumah, ya niat beli rumah. Dia jawab, kamu tuh ya aneh-aneh. Udah tahu saya ngontrak aja bayarnya susah kok, tambah disuruh niat beli rumah. Ini juga orang yang oknum, belum paham ilmu, belum paham ilmu. Tapi kalau orang yang udah ngaji Rebo sore lain, memang orang-orang aneh ini. Ya sudah punya ilmu tuh jadi rada aneh. Dia punya uang 10.000, dia tabung, dia ngomong sama temennya, ditanya, buat apa? Tuku omah 10.000. Lah aku niat toh. Saya niat, duweku iki. Punyanya ini, niat saya mau beli rumah. Ada lagi, punyanya uang cuma Rp1.000, tiap hari nyalengi 1.000 ya, 1.000. Tanya, mau ngapain kamu? Nabung Rp1.000, mangkat kaji. Umroh tekan-tekan kok kaji. 1.000 untuk apa? 1.000 dapat apa? Niat itu harus dibuktikan. Pokoknya saya niat pengen berangkat haji. Saya buktikan dengan nih saya nabung semampu saya. Ya nabung semampu saya. Nah kenapa itu dilakukan? Apa bisa itu tercapai dengan cara-cara seperti itu? Jawabannya adalah gak usah mikir bisa tercapai atau gak bisa tercapai. Tugas kita itu niat. Selebihnya itu Allah yang ngurus. Ya selebihnya Allah yang ngurus. Tapi Allah kasih contoh biar kita itu bersemangat. Yang namanya orang niat itu
menggantungkan harapannya kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Nah kalau menggantungkan harapannya kepada Allah seharusnya berani atau enggak berani? Berani niat. Nah ini disuruh niat aja enggak berani yuk. Tukur omah, niat. Suasana aneh. Niat aja enggak berani. Ayo angkat kaji niat. Suasana aneh. Karena dia mengukur dirinya, saya enggak punya, saya enggak bisa, saya enggak mampu, saya enggak ada, saya. Dia enggak melihat Tuhannya, enggak lihat Allahnya. Tapi kalau orang yang udah belajar lain, memang betul saya enggak punya, tapi saya punya Allah. Allah bisa mewujudkan. Udah saya pokoknya niat. Ya, siapa tahu sama Allah dikasih kekuatan, kesempatan, rezeki, berangkat, kan begitu ya. Nah, tapi ada contohnya. Saya akan bawakan contohnya satu saja, mudah-mudahan nanti semakin meresap buat saya dan buat semuanya, amin. Ibu-ibu tahu cerita Ashabul Kahfi? Sekelompok pemuda yang jumlahnya sampai sekarang beda pendapat ulama dan Allah udah bilang mereka akan terus berbeda pendapat tentang jumlahnya. Sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup di satu negara, rajanya enggak iman sama Allah. Ya, rajanya tidak beriman sama Allah. Rajanya kafir zalim. Ada yang kafir tapi enggak zalim sama masyarakat. Ini kafir dan zalim. Maka pemuda tadi berniat pengen merubah kerajaan itu jadi kerajaan yang iman sama Allah Ta'ala. Jumlahnya enggak sampai 10 orang. Khilafnya itu 7 atau 8 ya. Bukan khilaf jumlahnya 12, jumlahnya 15, enggak. 7 termasuk anjingnya atau 7 pemuda itu 8 anjingnya, jumlahnya berbeda pendapat. Tapi enggak ada yang mengatakan jumlah pemudanya 20, enggak ada. Enggak sampai 10 orang. Berniat pengen merubah negara. Dari yang kafir menjadi muslim. Dari yang zalim menjadi adil dan makmur. Lihat kekuatannya yang dilawan semuanya orang-orang yang bengis dan bersenjata. Enggak mampu. Ya enggak mampu. Tapi niat. Pengen itu tercapai. Karena enggak mampu ya pindah. Biar bisa ibadah nyaman, enggak maksakan diri. Nah kalau di situ enggak bisa ya kita cari tempat yang bisa. Ya enggak maksakan diri, yang penting niat. Keluar dari negaranya, ketemu gua, mampir istirahat, capek, tidur. Ya tidur. Yang terjadi apa? Ya, alhamdulillah tidur terlama yang pernah dicatat dalam sejarah. 309 tahun. Tapi ajibnya tuh ya subhanallah, keramatnya Ashabul Kahfi, tidur 309 tahun, bangun langsung ke pasar. Bangun langsung seger, langsung belanja. Nah, coba ibu-ibu besok praktek, rebahan saja 5 hari, enggak usah tidur. Kira-kira langsung bangun bisa enggak? Enggak bisa. Itu pegangan dulu ya. Begitu mau jalan oling semua. Ya oling semua. Ini Ashabul Kahfi 309 tahun. Bangun seger. Bangun sehat. Bahkan langsung paham. Perut lapar. Ayo belanja. Salah satu berangkat belanja. Sampai di pasar uangnya ditolak. Karena termasuk uang antik sudah 300 tahun yang lalu. Akhirnya heboh tuh satu masyarakat. Dan ternyata waktu itu kerajaannya sudah berubah, dipimpin raja muslim yang adil, makmur, dan bijaksana. Apa itu hikmahnya? Karena niatnya pengen merubah kerajaan jadi baik, tapi dia enggak mampu, usaha tapi enggak mampu, Allah tunjukkan, niatmu itu aku wujudkan. Ditidurkan sama Allah Ta'ala, dibangunkan, udah beres. Maka ibu-ibu kalau suaminya ruwet niatan sing apik. Tinggal turu. Ya, tinggal tidur tak niati ya Allah, moga-moga sadar dadi wong apik, soleh, dadi ganteng. Ya walaupun enggak mungkin ya. Kalau udah wajahnya kurang ganteng berubah jadi ganteng kan enggak mungkin, tapi tetap bisa jadi ganteng. Mata kita yang dirubah sama Allah Ta'ala. Wadah itu orang welek karena kasmaran dianggap paling ganteng sak dunia. Ganteng, sadar, melek, melek.
kulite mulus, ya Allah ki bocel-bocel kuwi. Taton kabeh ki dhisik cilikane pelayon glundung bekas bocel-bocel kabeh kok mulus piye. Mripatmu ki keliru. Genah mulus. Matanya berubah, lihatnya jadi bagus semua. Betul ya? Lihatnya jadi bagus. Jadi mungkin secara fisiknya enggak berubah, tapi Allah bisa merubah itu pandangannya. Dia jadi, suamiku kok gantengnya luar biasa. Istriku kok cantiknya luar biasa. Begitu ada masalah, kok nggak mampu nasehatin pasangannya, nggak mampu, nggak kuasa. Daripada nanti semakin salah, angkat tangan doa, ya Allah, niat pengen saya jadi pasangan yang bagus dan saya pengen pasangan saya jadi bagus. Ya Allah tolong saya tinggalkan pertikaian, masuk ke dalam gua namanya kamar, kemudian berbaring dan tidurlah. Insya Allah nggak sampai 309 tahun. Ya beberapa menit bangun sudah berubah suaminya. Tulung gawe no kopi, teh, sama ngomongnya tulung. Masya Allah kopi paling enak. Istrinya yang bingung, kok gampang men ya? Kok berubah? Kenapa? Niatnya kuat. Jadi yang rubah nanti Allah. Kerajaan aja dirubah, yang punya niat tidur kok. Yang Allah pakai orang lain. Makanya kalau jenengan punya niat mau beli rumah, nggak usah pusing. Pokoknya niat beli rumah. Bisanya apa? Nyelengi ya nyelengi. Nanti Allah yang wujudkan. Contoh ibu saya, tuh di pojok. Niat pengen punya rumah. Anaknya diajak jadi kontraktor. Bersama ayah saya. Dari satu kontrakan yang satu ke kontrakan yang lain. Tapi niatnya pengen punya rumah sendiri. Nggak ngontrak. Tapi yang nggak pernah ngeluh kalau ngontrak itu ya. Urip kok kayak gini nggak ada. Wajahnya pindah ya pindah. Oke yang bayar ya bayar. Belum bisa ya minta maaf sama yang punya rumah sambil cari terus usaha. Suatu hari tiba-tiba kok Pak Lek saya itu main ke rumah saya, ke kontrakan tadi. Bawa mobil kijang kotak zaman dahulu itu. Kemudian ibu saya diajak jalan-jalan. Ayo lu tak ajak metu gitu. Kata Pak Lek saya. Diajak jalan-jalan. Nah, ternyata diajak ke depan Kelurahan Semanggi. Dibukakan rumah baru selesai dibangun. Kemudian ngomong iki omahmu. Iki kuncine, iki sertifikate. Masya Allah itu adik tuh ya seperti itu. Soleh insya Allah. Ya itu berkah ya. Uangnya berkah. Rumah yang paman saya duduk bangun sampai selesai itu enggak ngomong sama ibu saya. Ibu saya enggak pernah paham. Ujuk-ujuk diparani nyoh. Kenapa? Punya niat. Hasilnya rumah itu karena niatnya ibu saya kuat, niatnya ayah saya kuat, niatnya paman saya juga kuat pengen nyenengkan keluarganya. Hasilnya rumah itu cikal bakal pengajian Ar-Raudhah. Dari ruang tamu sampai 5.000 meter ini. Tuh, niatnya berarti hebat atau enggak hebat? Hebat. Jangan pernah takut kalau punya niat. Jelas ibu-ibu? Wah, ini mulai niat kabeh. Wah, sesuk niat tuh omah. Lho kok sesuk ya? Saiki niat. Niat gak usah ditunda. Niat. Ya karena kita punya Allah, ya kita punya Allah. Jangan seperti orang-orang yang enggak punya Allah, enggak punya Tuhan. Dia punyanya harta, enggak punya harta pusing. Dia punyanya kekuasaan, enggak punya kekuasaan, pusing. Dia punyanya kolega, enggak punya kolega, pusing. Kita alhamdulillah teman punya, ya kerjaan ada, sahabat ada, keluarga ada. Dan kita hambanya Allah yang maha kuasa. Jadi ngapain pusing? Yang penting wani niat. Niat dulu. Karena niat itu pondasi, niat itu awal, niat juga akhir. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah. Mudah-mudahan pulang dari sini hati ini jembar kabeh. Ya, hatinya lapang semua, semangat semua. Tidak menuhankan harta, tidak menuhankan angka. Ya, enggak takut angkanya hilang, enggak takut angkanya berkurang, tapi takut kalau Tuhannya hilang. Takut kalau Tuhannya itu di hatinya enggak ada, takut. Kok aku kehilangan duit ya Allah. Takut seperti itu. Tapi aja terus ngawur, duit dihilang-hilang no bar kuwi nangis. Duit kuntek, nangis. Pusing bukan gitu. Ya, punya barang ya dijaga, punya harta
dijaga. Syariatnya begitu, tapi nggak takut kalau hilang. Hatinya lapang, hatinya enak. Jelas ibu-ibu? Apa? Niato. Ya niato. Saya nih niat pengen berangkat haji lagi. Oh niat. Sudah daftar Beb? Ya belum. Oh pendaftarannya sudah ditutup. Kan begitu ya. Loh pendaftaran sudah ditutup, kok niat haji? Ya apa-apa, minimal kan untuk ganjaran. Ya minimal kan dapat pahala. Dirimu suruh niat aja karena nggak punya duit, nggak mau niat. Akhirnya nggak dapat pahala haji. Kan rugi. Udah niat haji? Alah ngenteni kon untuk duit, betul kan? Nah, niat itu ya nggak nunggu punya duit. Niat saya pengen berangkat haji. Terus gimana? Ya tunggu baru sholat musim haji ya. Ya Allah, sampaikan saya ke tanah suci untuk haji, untuk umroh, untuk ziarah Nabi Muhammad SAW. Niat itu ada aksinya, minimal doa. Padahal doa itu bukan minimal, itu paling maksimal. Tapi kan setidak-tidaknya isone dongo ya dongo. Kalau punya duit ya diusahakan, diikhtiarkan. Niat, jangan pernah takut untuk berniat. Ini kalimat yang sering saya ulang-ulang nih ya. Kenyataan di depan mata, ya kenyataan di depan mata. Jangan pernah membuatmu takut berharap kepada yang maha kuasa. Paham enggak? Saya mikir sih. Contoh kenyataan, ini mantunya seseorang, hasil cek laborat, maaf menurut hasil cek ini Anda divonis tidak bisa punya anak. Kenyataannya begitu ya. Terus temennya ngajari, dongo minta sama Allah. Dongo piye lah, terus terima kenyataan. Terus nyotone ngene kok dadak dongo. Nah ini salah. Kenyataannya memang gak bisa. Tapi yang maha nyata bisa menjadikan bisa. Minta sama Allah, Allahumma. Seperti Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria itu ya dongonya bukan setahun 2 tahun. Ya puluhan tahun. Sampai umur 90 tahun ya masih dongo. Akhirnya dikasih walaupun istrinya umur 80 tahun. Jadi jangan pernah putus harapan. Gantungkan harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan takut untuk berniat. Jangan takut untuk minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta sama Allah nggak mungkin dipermalukan. Minta sama manusia sering kali kita dipermalukan. Betul? Jangankan minta, pinjam saja sering kita dihinakan. Jilih loh, aku orang jaluk duitmu, jilih. Itu masih dihinakan. Tapi minta sama Allah Ta'ala, jaluk terus. Wis dikai, jaluk terus. Ya kita kan kapan gak dikasih sama Allah? Ini sekarang masih dalam pemberian Allah nih. Saagake ambekan yo gampang, meripat melek yo iso nyawang. Lu kamu jangan sombong-sombong, oh saya mata normal. Ya saya enggak tunanetra, ya bisa melihat. Nak srengenge dinggo mati. Matahari enggak bersinar, rembulan enggak bersinar, tidak ada cahaya yang bersinar di muka bumi, lampu mati kabeh, bisa melihat? Enggak bisa melihat. Jadi sama Allah dikasih kayak lampu, kayak srengenge, kayak rembulan gitu ya. Biar kita bisa melihat udara segar, biar kita bisa bernafas. Dikasih semua, masih diizinkan jaluk sing liyane. Jaluk apa nih? Jaluk takei, jaluk. Lah kok kakek mikir, apa iya? Mosok iso. Lah yang paling mahal aja oksigen kita dikasih gratis. Coba ke sana, berbaring di ICU sehat, berbaring di ICU, minta di oksigen 10 hari, berapa biayanya? Bayar larang toh, ya bayarlah. Larang. Ini kita nggak usah minta di oksigen, nggak pakai selang, kok ya dimasukkannya itu bersih. Ya modelnya cuman hidung kasih bulu. Ini kok bulunya dicabut bersin-bersin. Ya bersin. Hakadza wa'alafu minkum. Mudah-mudahan semangat saya sore hari ini menyemangati semuanya. Amin. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan
bahwa niatnya mukmin lebih utama daripada amalnya. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya niat dalam setiap amal. Karena ketika kita terhalang untuk melakukan pekerjaan itu, maka kita tetap mendapatkan pahala dari pekerjaan itu. Banyak orang yang tidak berani berniat karena melihat pada kenyataan yang ada pada dirinya. Misal, niat berangkat haji. Banyak orang ketika disuruh niat berangkat haji, mereka bilang, "Sudahlah, jangan membual. Buat makan aja masih repot, apalagi berangkat haji." Ini menunjukkan bahwa kita belum paham ilmu. Tugas kita niat. Tercapai atau tidaknya itu urusan Allah Ta'ala. Orang yang takut untuk berniat biasanya mengukur kemampuannya sendiri, bukan bergantung kepada Allah Ta'ala. Niat adalah pondasi dari setiap amal. Jangan takut untuk berniat. Kenyataan di depan mata jangan pernah membuatmu takut berharap kepada Yang Maha Kuasa. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan, dan semoga hidup kita berkah, dipenuhi ketenangan dan kebahagiaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.